Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu. Podcast KPI, podcastnya generasi masa kini. And hello SP Suraya People. Kita ada spesial nih tamu ya. Mungkin dari sekitaran Suryalaya juga. Mungkin ada beberapa teman-teman yang asing dan juga tidak asing melihat muka Bapak dan muka Teteh. Di sini kita akan membahas salah satu yang akan menjadi acara mudah-mudahan besar ya. Amin, insyaallah. Yaitu Pekan Bahasa. Besok yang akan diacarakan hari Sabtu besok. Jadi anak-anak Fakultas IAILM tentunya harus datang. Oke. Di sini kenapa aku sebut spesial? Karena kita sudah kedatangan seseorang yang cukup fenomenal. Karena beliau latar belakangnya itu pernah berkarir ataupun belajar di luar negeri. Yaitu di mana, Pak? Di Mesir, Al-Azhar Kairo. Di Mesir, Kairo. Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Dulu jurusan Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah. Dirosat ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab. Di Kairo, Jarang Mesir. kayaknya. Jarang. Nggak tahu kan? Iyalah, makanya pinter. Nah, di Kairo itu dapat berapa tahun, Pak? Dulu saya belajar sekitar 8 tahun. Alhamdulillah cukup lama. 8. Cukup lama. Lama itu, Pak. Bukan cukup lama lagi, lama. Alhamdulillah. Tapi ada juga senior kita di sini juga, ada Pak Haji Dimas dari Al-Azhar Kairo juga di IAILM. Jadi memang saya mengikuti jejak beliau. Ustaz Haji Dimas. Sebentar, tahan dulu. Itu sedikit latar belakang dari Bapak. Kita perkenalan dulu. Barangkali ada yang nggak tahu siapa nama Bapak dan nama Teteh. Kalau ini mungkin anak-anak angkatan saya sudah tahu. Beliau adalah yang memimpin senam pada saat ta'aruf. Ya kan? Ya. Boleh perkenalan, Pak. Ya. Mungkin sebagian mahasiswa udah ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Nama saya Robi Abdul Jabar. Pak Robi. Saya asli dari Suryalaya, Tasikmalaya di sini. Oke. Jadi memang pribumi juga di sini. Pribumi, siap. Terlihat memang. Kemudian kalau di kampus, saya sekarang memang sebagai staf pusat bahasa. Oke, berarti kalau misalnya mau konsul teman-teman tentang bahasa ataupun apapun itu tentang bahasa Arab terutama ya. Bahasa Arab bisa ke Pak Robi. Nah, selanjutnya di samping Bapak siapa nih? Okay, hi guys. Hi guys. My name is Nisa Faridatul Hasanah. You can call me Nisa. Dan saya di sini adalah sebagai salah satu panitia dari acara yang kita tunggu-tunggu loh. Oh, Vekansa kan? Oh, Veskansa. Oh, nggak apa-apa, biar supaya gigit lucu. Veskansa. Veskansa. Iya. Apa? Anggota atau apa? Oke, saya di Veskansa diamanahi sebagai ketua pelaksana dan juga di UKM English Lab itu sebagai wakil ketua di periode tahun ini gitu. Keren, udah cantik, jadi ketua. Lihatlah, berprestasi gitu kan. Pokoknya besok harus booming ya acaranya ya, bakal ramai banget harus gitu. Berarti Teteh salah satu anggota English Club juga. English Club. Jadi apa yang didapat di Inggris? Oke, tentu. Kita di Suryalaya bukan Inggris. Ya. Tapi di UKM English ya. Oke, tentu di UKM English itu bukan hanya kita itu mencari teman, bukan. Tentu kita akan menambah experience atau pengalaman. Terus tentu juga kita bisa nge-add our knowledge, kita bisa menambah pengetahuan, terus kita bisa belajar bareng dengan rekan itu di UKM English, pecinta bahasa Inggris. Jadi kita bisa mengasah skill dalam berbahasa Inggris itu gitu. Ngerti nggak? Yalah, harus dong. Mahasiswa pasti. Saya yakin ya dalam Surabaya mahasiswa pada pinter gitu kan. Jadi intinya yang apa yang disampaikan Teteh itu kita bakal dapat teman dan ilmu yang banyak terutama di bahasa Inggris. Gitu, SP Surabaya People.
So you speak English, Yes. right? Right. That's right. Alright. Alright. Buat ke Bapak nih khususnya. Di bahasa Arab itu mungkin beberapa orang itu lebih memilih prefer ke bahasa Inggris. Karena memang bahasa Arab itu kosakatanya mungkin agak sulit. Betul. Nah, ya kan? Nah, jadi gimana sih supaya anak-anak terutama mahasiswa Suryalaya ini biar supaya lebih ada minat, lebih tertarik ke situ gitu. Bukan berarti bahasa Inggris itu yang lebih baik, bukan. Tapi saya melihat bahasa Arab itu kayaknya sedikit yang ikut. Biasanya latar belakangnya itu dari pesantren ataupun yang pernah eskul bahasa Arab. Nah, terus manfaatnya belajar bahasa nih buat kedua special guest sekarang apa tuh? Oke. Yang pertama, masalah pentingnya bahasa ya. Mungkin saya sedikit berbicara tentang pentingnya bahasa. Khususnya mungkin bahasa, kalau kita sebagai muslim pasti yang harus pertama bahasa Arab sebenarnya. Iya, benar. Karena kan agama kita juga diajarkan dengan bahasa Arab. Sumber utama Islam juga Al-Qur'an adalah dengan bahasa Arab. Makanya sebenarnya harusnya bahasa yang paling utama adalah bahasa Arab. Kemudian yang kedua mungkin bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, bahasa Arab pun sebenarnya sudah menjadi bahasa yang internasional. Di PBB dan lain-lain sudah diakui. Nah, khususnya kalau misalkan bahasa Arab itu bisa kita pakai di Timur Tengah khususnya. Karena semua Timur Tengah pasti dengan bahasa Arab. Nah, pentingnya bahasa itu merupakan kunci. Kalau saya bilang, bahasa itu adalah sebagai kunci atau alat untuk kita bisa membuka ilmu pengetahuan. Kalau bahasa Arab pasti karena buku-buku karya ulama-ulama terdahulu pun itu merupakan semua dengan bahasa Arab. Maka kunci untuk kita bisa mengetahui ilmu adalah dengan bahasa Arab. Maka, khususnya untuk mahasiswa ini ya, mahasiswa yang di sini manfaat dari bahasa Arab pasti banyak, saya kira. Nah, dengan adanya pusat bahasa, kita mengadakan kursus-kursus bahasa, satunya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, cuman yang masih kurang adalah kalau misalkan di sini itu motivasinya. Jadi motivasinya mungkin di sini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Karena kalau kamu nggak ikutan pusbah, kamu nggak lulus. Gitu. Nah, itu yang ingin saya coba hilangkan. Walaupun memang susah. Susah memang. Semua awalnya hanya ingin menggugurkan kewajiban. Ya, benar. Tapi kunci suksesnya bahasa sebenarnya dari motivasi diri. Niat. Coba kita lihat di pesantren-pesantren ataupun di Pare. Pare itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Arab juga ada. Pare. Kenapa mereka yang datang ke Pare itu sukses? Karena memang motivasi dari diri, kemudian niatnya memang mereka ingin belajar. Sehingga pasti ketika niat dan motivasinya tinggi untuk belajar, mereka bisa bahasa. Nah, yang kurang di kita itu adalah motivasi dan niat. Tapi ada juga Pak teman saya ke Pare itu gabut Pak. Tapi gabutnya bagus gitu kan, gabutnya belajar bahasa, tiba-tiba dia dapat TOEFL gitu. Memang orang-orang seperti itu harus dikembangkan. Gitu, gabut-gabut bermanfaat gitu. Ya, itu kan bagus kan. Nah, sekarang yang jadi kendala di kita motivasi yang kurang, hanya ingin menggugurkan kewajiban. Nah, cuman yang ingin saya tekankan adalah bagaimana itu memang awalnya mungkin untuk menggugurkan kewajiban karena wajib nah, cuman harus dibarengi juga niat, karena sayang gitu kalau hanya menggugurkan kewajiban. Kalau misalkan niatnya kurang untuk belajar atau motivasi, kita hanya mendapatkan ya apa yang kita niatkan gitu. Tuh niat gitu. Niat dan motivasi gitu kan. Inama malu bin niat. Itu SP Suraya People. Nah, kalau buat bahasa Inggris kan ini sudah fenomenal lah dimanapun, sudah internasional juga, sudah dipakai bahasa resmi, orang-orang dari turis manapun pakai bahasa Inggris ya. Cuman karena saya juga suka bahasa Inggris ya Pak ya, memang asik sih gitu. Kayak bahasa-bahasa di di Amerika tuh kayak bahasa anak punanya tuh kayak kalau misalnya kita it's cool man, nah itu bahasa biasa kan. Tapi kalau bahasa orang luar anak ngabersnya gitu kan sana, dude what's up tuh, dude what's up, nah gitu. Jadi gimana nih Teh? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang bahasa Arab, benefitnya seperti apa, manfaatnya, pentingnya seperti apa. Kalau dari bahasa Inggris nih? Nah, karena bahasa Inggris ini tentu bukan hanya untuk di akhirat saja gitu ya Pak, tadi bahasa Arab, tentu bahasa Inggris kita ini tuh sangat bermanfaat sekali
bukan hanya untuk di lokal negeri gitu ya, tapi kita bisa ke luar negeri tuh. Jadi kita bisa ke misalkan ke Paris, ke London, ke Mesir pun kita pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi sangat besar sekali benefit untuk kita ketika kita bisa berbahasa Inggris gitu. Kita bisa berkomunikasi misalkan nih di daerah Indonesia. Pasti kan datang tuh ada turis-turis juga. Kita bisa menanyakan seputar hal-hal yang lebih mendasar lagi. Oh iya, bener ya. Jadi kalau ketemu bule di jalan gitu sapa aja gitu, what's up man gitu kan. Oh you feel bro, do you feel me? Gitu. Gitu. Dari tadi itu penting dan manfaatnya ya. Nah, berkaitan dengan bahasa, Pusbah, Pusat Bahasa. Mungkin kalau dari Teteh sama Bapak ada yang tahu, ini tuh kapan didirikannya? Kalau secara tepat saya kurang tahu. Oh, kurang untuk tahu. sejarah. Karena ya saya dibilang baru juga. Iya siap. Kalau misalkan kepala Pusbah mungkin ada Patri. Oh, Patri. Santoso. Patri. Mohon maaf Patri, saya mendahului. Jadi mungkin nanti bisa mengundang lagi kepala Pusbah. Tapi intinya Pusat Bahasa didirikan memang ini merupakan juga tujuan dari Pengarsa Abah sebenarnya. Oke. Beliau atau Pengarsa Abah itu ingin kampus kita juga itu bisa mensiarkan, memberikan pelajaran tentang tasawuf itu bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia. Makanya ada juga kajian tasawuf ASEAN. Gitu. Ya, hashtag Suralaya mendunia. Indonesia. Itu bro, sis. Ya kan mendunia berarti harus bisa dengan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, oke. Selama belajar bahasa Arab apapun bahasa Inggris, tantangan-tantangan apa sih yang emang kita tuh, ini susah bahasa Arab ininya, oh ini bahasa Inggris agak pusing. Nah, gimana sih cara kita mensolusikan, terus tantangannya tuh apa aja gitu, supaya kita termotivasi lagi gitu buat belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Dari Oke. Tantangannya kadang kita itu, aduh gimana ya susah, ini tuh gak ngerti, gimana males, kadang gitu ya, apa sih yang diomongin gak ngerti. Terkadang kita ngerasa kayak gitu, bingung dulu, tapi jangan dulu gitu. Tapi kita harus menyukai dulu bahasa. Karena kalau kita udah suka dengan berbahasa, sesulit apapun itu, sedifficult apapun itu, tapi kalau kita suka, kita akan mempelajari itu, gitu. Kayak gitu. Bahasa penting, nggak masuk Pusbah, Anda tidak lulus. Itu. Jadi komunikasi itu penting ya. Jadi aku tangkap dikit ya, kesimpulannya berbahasa itu sangat penting sekali. PDKT pun pakai bahasa gitu, body language lebih romantis gitu. Ya lihat kan ketuanya, ya. Boleh DM, nggak ada yang canda. Iya begitu, manfaat udah, terus pentingnya udah, tantangan udah. Ada lagi tantangan kalau boleh menambah. Oh iya, Bapak belum, maaf Pak. Memang terbawa Untuk suasana. tantangan mungkin kalau yang saya amati di kampus itu beberapa tahun, memang tantangannya adalah lingkungan, biah. Jadi lingkungan yang kurang mendukung. Kurang mendukung kenapa? Karena ada beberapa yang ketika ngomong bahasa Inggris, lah so Inggris tuh. Ada yang ngomong bahasa Arab so Arab. Tapi memang faktanya gitu Pak. Aku bisa ngomong gini, kayak dia ngomong bahasa Inggris tapi logatnya tuh enggak. Kalau misalnya how are you today? Nah, itu kan jadi permasalahan kan. Nah, akhirnya salah satu dosen aku juga gitu kan di KPI, beliau mengajarkan logat tentang British tuh. Itu. Ya gitu dialek. Lahjar. Kalau bahasa Arab apa? Lahjar. Pakai kho ya. Gitu. Oh enggak pakai kho. Lahjah. Pakai hak kecil. Lahjah. Itu coy. Jadi tantangan memang biah lingkungan. Lingkungan masih belum mendukung. Jadi memang kalau misalkan setengah memang itu kurang elok. Tapi kalau misalkan kita memang ingin mencoba ya harus, kalau bahasa Inggris. Jangan dicampur-campur memang. Kalau dicampur-campur jadi kelihatan aneh gitu. Literally apa segala. Alhamdulillah bi khair, that what's up. Alhamdulillah bi khair, that what's up. Bahasa yang semua bahasa dicoba. Jadi bukan yang dicampur-campur gitu. Tapi bisa ngalin Albert Einstein itu Pak kalau misalnya ada bahasa gitu. Iya. Alhamdulillah khair. Gitu. What's up, man gitu. Begitulah. Emang enggak jelas. Tantangan yang pertama gitu. Emang gitu. Kemudian yang tantangan kedua memang masalah waktu. Dalam berbahasa itu, belajar bahasa memang waktu nggak bisa yang instan. Kita kebanyakan ingin belajar bahasa, Pusbah mengadakan kursus selama sebulan. Itu nggak bisa jadi jaminan, memang belum bisa jaminan setelah kursus bisa bahasa. Karena memang perlu waktu yang lama untuk bisa berbahasa. Cuman itu sebagai modal sebenarnya. Modal awal, basic untuk kita bisa meningkatkan sendiri. Jadi memang kadang kita ngerasa
ingin instan. Oh, Waktu iya, yang iya, jadi iya. tantangan waktu. Perlu waktu yang lama untuk bisa menguasai gitu bahasa. Tuh, kamu harus masuk pusbah, apa masuk pusbah malas, belum tentu bisa bahasa. Gitu, ayo loh, gitu kan. Tuh, jadinya, ayolah kita belajar buat berbahasa. Karena bagi Yusri sendiri ya, ketika berbahasa Inggris itu yang Yusri rasain ketika keluar gitu kan, bersama bersama orang-orang yang pintar bahasa Inggris ataupun orang yang bisa dibilang dia darah campuran, ibunya Indo, bapaknya Makassar, salah. Bapaknya Inggris gitu kan. Ngobrol, memang language itu sangat berarti bagi dia karena dia kan hidup di dua alam gitu. Ya, dua alam. Satu negara Inggris, satu negara Indo gitu. Khususnya di Tasik adalah temen gitu. Dan yang aku lihat, yang aku rasain itu tuh dialek-dialeknya tuh berbeda-beda gitu. Itu mungkin kenapa Bapak bisa berbicara kalau belum tentu kamu bisa menjamin kalau misalnya aku dari Puspa juga bisa berbahasa. Karena ketika kamu udah bisa berbahasa, tapi dialek-dialeknya itu pasti bakal cepet ya Pak. Kalau misalnya bahasa Inggris tuh kayak orang Inggris tuh cepet gitu. Kayak WhatsApp bilang what's up ya kayak gitu kan. Nah gitu, tapi ada bagusnya kamu mencoba untuk supaya tahu buat pembekalan ke depannya. Itu. Lagian gak rugi apa belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab gitu kan. Jadi kalau ketika di Suryalaya gitu kan kamu nongkrong di warung itu kan alhamdulillah khair, assalamualaikum. Bisa pakai bahasa Arab, Bi what's up gitu kan. Wanna buy something gitu. Bisa kayak gitu. This is ngahulang pasti gitu. Gitu. Begitulah gitu ya. Tadi berarti 3 poin tadi yang sangat penting gitu kan bagi kita khususnya buat sharing ke anak-anak mahasiswa-mahasiswi di IAILM Suryalaya gitu kan. Berbahasa itu sangat penting, manfaatnya banyak, terus pentingnya itu seperti apa, arahnya kemana, dan juga tantangannya juga cukup memang berat, tapi jika dibarengi dengan niat, dibarengi dengan tawakal bahasanya ya, atau enggak ya terus menerus konsisten gitu, usaha. Pasti bisa gitu. Kalau Anda mau lulus gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Enggak, tapi canda. Ya kalau misalnya itu pun salah satu ini ya apa? Syarat bagi mahasiswa YLM bahwa Pusbah itu harus menjadi kewajiban kita bisa berbahasa gitu kan. Apalagi anak dakwah gitu. Itu sangat ditekankan. Begitu gitu kan. Begitu. Jadi mungkin yang aku tahu gitu ya Pak, tadi berbicara tentang sosiologinya di sini tuh kenapa? Nah, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih gitu kayak di Suryalaya tuh kayak notabene tuh vibing-nya tuh tenang gitu. Tapi kan banyak yang harus digali gitu di sini gitu. Kayak kamu ada bahasa, kamu ada organisasi-organisasi tentang PMII ataupun HMI itu kan banyak lah. Tapi kok kenapa yang memang melihatnya itu kayak enggak gitu. Saya cuma notabene kesini tuh Suryalaya tuh image-nya ngaji sama berzikir. Sebenarnya ini kampus coy, kampus gitu. Yang harusnya kalian tuh ya, ini saran saya resah nih. Maksudnya datanglah gitu ke Suryalaya, cari teman gitu kan. Mungkin di dalam kampus seperti itu memang, tapi di luar kampus mereka wawasannya luas, cukup luas yang saya rasakan gitu kan. Ya mungkin itu salah balik lagi ke kultur ya Pak ya, gitu. Selain bisa ke luar negeri, 2 bahasa ini bisa dipakai di mana aja nih prestasinya kalau misalnya dapat bisa belajar bahasa 2 tadi gitu. Kalau misalkan di IAILM sendiri sebenarnya sudah ada contohnya. Banyak dari dosen kita khususnya yang bahasa Inggris ya. Kalau tidak salah saya ada Ustadz Pak Agus Syamsul Basar, kemudian Patri juga pernah. Dia dengan bahasa bisa shortcuts, jadi bisa ada kursus singkat gitu ya, penelitian ke Leiden kalau nggak salah, ke Belanda. Ke Belanda ya. Iya. Kakek saya di sana soalnya. Enggak, bohong. Jadi memang dengan bahasa sudah terbukti sebenarnya banyak manfaat. Salah satunya itu bisa penelitian ke luar dan itu jadi nilai bagus juga untuk IAILM. Maka kalaupun mahasiswanya semua nanti bisa cakap dalam berbahasa, itu akan meningkatkan untuk kualitas kampus juga. Banyak dosen-dosen kita salah satunya yaitu dengan bahasa yang bisa ada penelitian keluar. Language is very important guys. Nah itu selesai nih ya.
aku pengen tahu nih besok tuh acaranya apa aja sih? Oke, nah spesial nih ya. Bulan ini kami dari UKM Bahasa Inggris atau English Club itu berkolaborasi dengan Bahasa Arab tuh. Jadi bukan hanya English saja gitu, tapi berdampingan dengan Nadwatul Arabiyah atau UKM Bahasa Arab. Dan kita itu akan mengadakan acara yang namanya itu Feskansa. Feskansa itu adalah singkatan dari Festival Pekan Bahasa. Oke, kita juga tentu mengusung temanya itu adalah Semarak Cinta Berbahasa. Buset, udah cantik, ketua, semarak cinta, kurang apa lagi? Gas, nggak mau. Halalkan. Butuh dibiayai kalau mau cakep gitu kan. Oke, lanjut aja. Sorry. Kita juga mengimplementasikan yang di kampus tentunya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Gitu ya. Nah, dalam acara Feskansa ini tentu bukan hanya 1 hari aja, tapi kita itu ada 1 pekan itu. Wih, lumayan juga ya, lama gitu. Oke. Dari budget. Insya Allah semoga gitu ya, amin gitu. Oke. Nah, untuk acaranya itu dimulai dari hari Senin. Oke. Itu tanggal 22 Mei. 22 Mei. Oh, berarti sesudah UTS. Yes, betul banget, sesudah UTS. Dan tentu di hari Senin itu kita akan mengadakan seminar. Oke. Seminarnya itu ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan untuk seminarnya ada apa aja nih? Untuk seminar bahasa Inggris itu ada national debate. Wih, national debate loh gitu ya. Ada yang ikut? Ada, insya Allah dong. Iya. Dan kemudian yang kedua ada seminar dari public speaking. Wih, gokil. Tuh, siapa yang mau skill public speakingnya semakin bertambah dan meningkat itu boleh banget join gitu ya. What's up, man? What's up? Gitu. Oke. And next ada seminar dari MKKM. Ini bahasa Arab. Oke. Yaitu Musabaqah Qiraatul Kutub atau lomba membaca kitab. Wih, Kitab. ngeri ya. Oke. Kita dulu ya? Ya, of course gitu ya. Terus ada juga muhadharah. Ini adalah public speaking versi bahasa Arabnya. Pidato bahasa Arabnya gitu. Jadi barangkali adik-adik mau mengasah skill, terus mau menambah teman, terus menambah pengalaman, itu boleh banget ikut di Feskansa yang diadakan di kampus IAILM tentunya. Aku disebut adik, guys. Ya, rekan-rekan sekalian gitu ya. Dan tak hanya itu, di hari Senin itu kita akan full di seminar. Oke. Dan di hari Selasa kita break, lalu dilanjutkan hari-hari berikutnya itu ada kompetisi. Wah, apa kan tuh? tadi ilmu amaliyah, amal ilmiah, keilmuannya kita udah dapet, terus kita akan mengamalkan keilmuan tadi itu dengan ikut kompetisi. Dan tentu kompetisinya selaras dengan seminar. Gitu, ada lomba national debate gitu ya. Terus ada lomba public speaking, muhadharah, dan juga yang terakhir adalah Musabaqah Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub tuh, baca kitab gundul gitu. Ya, ini disarankan banget untuk anak-anak atau adik-adik sekalian dari SMA, SMK, SMA sederajat Sepriangan Timur loh. Wah, gitu, Sepriangan Timur. Ya. Saya bayangin capek sih teh. Tapi bismillah aja lah ya gitu. Bismillah. Gitu ya, itu support system kayaknya. Yes. Support system dari diri sendiri aja gitu ya kayaknya. Gitu. Dan ternyata di akhirnya juga bukan hanya seminar dan kompetisi, tentu ada live music. Oke, diisi sama siapa tuh kalau boleh tahu? Mau tahu? Yes, tanya siapa? Ya. Itu adalah artis dari kampus kita. Siapa tuh? Rahasia itu. Makanya join ke Feskansa. Karena nggak rame nanti kalau misalnya dikasih tahu harus agak-agak misterius gitu. Yes. Gitu. Biar deketin gitu. Gitu. Itu untuk seminar ya. Seminar itu sangat penting kalau dilihat. Banget, iya. Coba dalam sehari kita akan mendapat beberapa materi bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Maka ini sangat penting kalau saya kira, bukan hanya yang mau ikut lomba ya, bukan hanya ikut lomba. Maka mahasiswa pun saya kira bisa ikut. Itu sangat mahal, ilmu yang mahal. Betul. Kita sudah mendatangkan orang-orang pemateri yang luar biasa juga. Maka mahasiswa pun bisa ikut. Boleh mahasiswa banget. Bisa ikut acara ini, seminar, sangat penting saya kira ini untuk bekal kita lah, skill kita untuk ke depan. Kayak Anda pemalas, udah dibayarin loh. Dibayarin loh. Gokil nih acara. Ya dong, betul, harus join pokoknya. Gitu. Jangan sampai saya ngomong gini saya nggak ikut, itu jangan. Iya dong, harus ikut dong ya. Iya gitu sih, gitu kan. Oh begitu ya. Jadi memang pokoknya nanti kita lihat nih. Seperti apa sih gitu serunya ataupun ramenya
Veskansa. Alhamdulillah. Veskansa ya. Alhamdulillah gitu kan. Ada beberapa runtuhan acara tadi disebutkan oleh Teteh dan juga Bapak, dan juga tentunya yang paling penting ini ilmunya. Betul. Di dalam acara yang akan diselenggarakan ini gitu. Bukan hanya ilmu tapi relasi gitu kan. Tentu. Speak language, konotasi gitu kan, bahasa gitu kan, gestur, badan, kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Lutut kaki. Gitu. Oke. Ya intinya seperti itu. Singkat, jelas dan padatnya. Kalau Veskansa ini seperti apa dan apa itu pusbah? Ya. Dan juga apa itu bahasa Inggris? Apa juga itu bahasa Arab? Tadi sudah dijelaskan oleh special guest kita, narasumber yang tentunya hebat. Karena bagi saya ini suatu kehormatan sih, Pak. Ketemu Bapak yang memang prestasinya banyak di negeri orang gitu kan, nggak mudah untuk yang saya dengar umur 19 tahun ya berangkatnya. Umur 19 tahun loh. Anda sudah ngapain? Kemana aja kayaknya? 19 tahun berangkat OTW Kairo gaskeun gitu kan. Gabutnya memang bagus gitu. Udah gak, makanya kalau pinter gabut kepake gitu, Cok. Alhamdulillah gitu kan. Gabut lagi masuk ke Kairo 8 tahun yang saya dengar tadi cerita dari Bapak gitu kan, dan juga menguasai bahasa Arab gitu kan. Dan yang lebih gokilnya itu beliau balik lagi ke Suryalaya, ingat rumah untuk mengabdi. Itu adalah salah satu poin bagi saya. Kalau misalnya orang yang sudah tinggi ataupun orang yang sudah derajatnya memang sudah di atas yang lain mungkin secara prestasi, tapi tidak lupa di mana dia susah dahulunya, gitu. Di mana dia pernah susah di tempat itu, akhirnya mengabdilah. Quotes of the day. Oke. Karena bagi saya ya jarang orang seperti itu gitu kan. Begitulah. Jadi SP Suralaya People itulah pembahasan tentang Veskansa dan juga pusbah dan pentingnya berbahasa. Ya. Jadi tunggu apa lagi deh? Besok tinggal datang deh ke Veskansa. Apalagi ya, harganya itu terjangkau loh. Terjangkau kantong mahasiswa gitu, apalagi kantong pelajar. Jadi, ayolah join. Anda yang malas. Ayo murah. Pokoknya. Murah banget pokoknya. Murah gitu kan. Ini ketuanya loh, cantik gitu kan, pintar berkomunikasi gitu kan. Iya. Pokoknya halal lah gitu untuk dihalalkan gitu. Allah. Ya, begitu. Mungkin dari kami sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang menyinggung ataupun kata yang tidak mengenakan kepada para penonton, karena kita di sini have fun untuk membahas acara yang akan datang dan juga pentingnya berbahasa. Oke, see you on top guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.